berani untuk melakukan rotasi. Sebab Korea Utara mengalahkan Chinese Taipei perlawanan pertama. Jadi hal itu cukup bisa kita mengerti guys, rotasi itu apabila Chinese Taipei ini tidak yang kita jangkakan. Jadi pemain Garuda Muda sebenarnya tampak kesulitannya untuk mengembangkan permainan pada perlawanan ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Indonesia tumbang kepada Chinese Taipei. Agak terkejut dan saya pun tidak tahu guys mau mula daripada mana. Apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Indonesia ke atas Chinese Taipei. Jadi kekalahan yang dideritai timnas Indonesia U24 ini tentu saja mengejutkan. Sebab pada laga perdana sebelum ini Garuda Muda sukses menang 2-0 ke atas Kyrgyzstan. Jadi hasil ini membuat persaingan di grup F Asian Games 2022 ini semakin sengit guys, semua terbuka. 4 tim yang terlibat di dalam grup ini sama-sama berpeluang lolos ke babak besar 16 besar nanti. Jadi walaupun menguasai permainan Indonesia menentang Chinese Taipei ini sehingga 80% penguasaan position ball, tetapi itu tidak menjadikan Indonesia menang dan dapat untuk mencetak gol. Tidak menjadi, serba tidak menjadi. Bahkan pada 10 menit akhir babak kedua ini guys, para pemain timnas Indonesia tampak tidak punya pilihan lain selain menghujani kotak penalti itu, kotak penalti Chinese Taipei daripada crossing saja, tidak mampu masuk ke kawasan area kawasan tengah ataupun kotak penalti Chinese Taipei. Jadi kemenangan pada laga perdana ke atas Kyrgyzstan ditambah dengan kekalahan oleh Chinese Taipei ini dari Korea Utara pula membuat Indra Sapri berani untuk melakukan rotasi. Sebab Korea Utara mengalahkan Chinese Taipei perlawanan pertama. Jadi hal itu cukup bisa kita mengerti guys, rotasi itu apabila Chinese Taipei ini tidak yang kita jangkakan. Jadi pemain Garuda Muda sebenarnya tampak kesulitannya untuk mengembangkan permainan pada perlawanan ini. Jadi gol tunggal Chinese Taipei ini hadir pada awal babak kedua, tepatnya di menit yang ke-47 ya, melalui tendangan Wu Senyu dari dalam dari kotak penalti itu. Sebenarnya ini bukan juga kesilapan terlalu sangat pemain pertahanan Indonesia. Cuma pemain Chinese Taipei itu dapat menyelit masuk ke dalam dan membuat sepakan terus mengalahkan penjaga gol Indonesia. Jadi saya ingin melihat sedikit starting line up yang digunakan oleh Indra Sapri ketika menentang Chinese Taipei ini dan sebelumnya. Hanya sedikit pertukaran rotasi taktikal itu, tidak banyak. Dari segi pertahanan itu hanya pertukaran Andi Setio kepada Ananda, Robi Darwis kepada Bagas Kava dimasukkan. Kemudian Taufani direhatkan, Dewangga dimasukkan. Dan di bahagian penyerang itu masih kekal Titan Agung, Egy Maulana dan juga Rumaki. Jadi punca-punca Indonesia tidak dapat mencetak gol itu kemungkinan melalui taktikal, dan juga kalau dari segi faktor Chinese Taipei itu mungkin Chinese Taipei bermain dengan santai dan dia mengekang asakan timnas Indonesia itu dengan menutup ruang-ruang di tengah. Menutup ruang di tengah menjadi bertahan kebanyakan pemain Chinese Taipei ini, dan mereka hanya melakukan counter attack untuk serangan. Mereka tidak dapat membuat serangan secara terus-terusan Chinese Taipei. Kalau kita melihat daripada segi possession ball tadi, Indonesia lebih kurang 80% guys, ketimbang dengan Chinese Taipei hanya possession ball-nya 20%. Jadi bermaksud mereka hanya menumpukan peluang counter attack ke atas Indonesia, dan mereka tidak bisa juga untuk menembusi pertahanan Indonesia ini sepanjang masa.
Cuma mereka mendapat gol itu hasil keberuntungan di menit awal di babak yang kedua yang pemain-pemain Indonesia saya rasa belum bersedia sepenuhnya untuk mengekang asakan pemain Chinese Taipei ini, dan akhirnya gol tunggal itu terhasil di menit babak awal separuh masa kedua, mungkin di menit yang ke-1 atau yang kedua gol itu, dan Indonesia tidak dapat membalas gol Chinese Taipei ini, dan akhirnya mereka kalah. Dan ini sangat-sangat mengejutkan, sebab apa, di atas kertas itu semua menjangkakan Indonesia menang mudah, termasuk saya sendiri guys. Secara jujurnya ya, saya sendiri menjangkakan Indonesia itu menang dengan mudah ke atas Chinese Taipei ini. Tetapi Chinese Taipei berubah secara 180 derajat dari segi bertahan. Mereka itu disiplin, menutup ruang-ruang di tengah, tidak dapat dimasuki oleh Egy Maulana Fikri, Dewangga, Titan Agung, juga tidak dapat dimasuki oleh Rumakik dan juga Hugo Samir juga dimainkan, tetapi tidak mampu untuk menembusi benteng pertahanan Chinese Taipei. Jadi perubahan 180 derajat. Saya tidak pasti apa yang dilakukan oleh pelatih Chinese Taipei ini. Mungkin dia mengkaji awal ya permainan Indonesia, dan Indra Sapri juga telah mengubah rotasi sedikit. Itu menyebabkan taktikal telah berubah sepenuhnya. Dan kita ketahui sebelum ini di ASEAN kelayakan U23, kelayakan Piala Asia, itu Chinese Taipei dibelasa ya, dibenam oleh timnas Indonesia dengan 9-0 ya, 9-0. Dan kebanyakannya pemain-pemain Chinese Taipei ini juga yang bermain pada petang tadi, kebanyakannya. Dan pemain-pemain Indonesia ya, ramai yang tidak bermain gitu, yang ketika kelayakan Piala Asia ya, kita ketahui itu seperti Marcelino Ferdinand. Disinilah kita melihat bahwa Marcelino Ferdinand itu betul-betul diperlukan saat ini di tengah itu, di gelandang itu. Marcelino Ferdinand tidak, Witan Sulaiman tidak, Pratama Arhan tidak, siapa lagi, beberapa pemain lagi lah kan, Elken Bagot, Rafael Strik, Ivar Jenner. Itu banyak yang tidak dalam timnas U24 pada saat ini. Jadi itu menyebabkan perubahan tadi itu sangat ketara apabila kemenangan 9-0 itu di bawah Sinteyong, dan juga ini kekalahan 1-0 ini di bawah Indra Sapri dengan pemain yang berbeda, lebih kurang 60% perbedaan pemain ketika kelayakan U23 dan juga yang Asian Games ini. Nah, jadi apapun, sebenarnya semua pemain secara individual, pemain-pemain Indonesia ini sangat-sangat bagus ya. Kecuali daripada segi taktikal, cara passingan, dan juga mereka, saya merasakan mereka tertekan ya, dengan pressing kuat dari pemain-pemain Chinese Taipei. Itu mereka rasa tertekan, dan di bahagian serangan tidak banyak melakukan percobaan yang berbahaya. Ada tembakan, tetapi itu dapat diselamatkan, dan disiplin dari pemain-pemain Chinese Taipei itu juga sangat bagus. Tetapi keberuntungan sebenarnya tidak memihak kepada timnas Indonesia, karena daripada 80% position ball dengan beberapa tembakan yang tepat ke arah gawang Chinese Taipei itu, tetapi tidak dapat melaju ke jaring gol lawan, tidak dapat membuat cetakan gol. Itu menyebabkan keberuntungan itu sangat tidak menyebelahi kepada timnas Indonesia. Tetapi saya respect daripada segi individual itu masih lagi mampu konsisten, dari segi stamina mampu konsisten, tetapi dari sedikit kesilapan taktikal, kemudian passingan-passingan yang banyak tidak akurat, kemudian idea itu kurang ya, seperti Titan Egy Maulana kurang, ide itu kurang untuk menembusi bagaimana
Mereka selalu menggunakan daripada kiri dan kanan. Tetapi itu tidak banyak mengubah keadaan. Dan perlu ada perubahan selepas ini. Dan saya ingat dikekalkan ketika pemain-pemain ketika menentang Kyrgyzstan itu. Tactical itu diperlukan untuk menentang Korea Utara nanti. Korea Utara tadi menang ke atas Kyrgyzstan 1-0 dan sekarang ini Korea Utara berada di kedudukan yang ke atas dengan 6 poin dan Indonesia wajib menang ke atas Korea Utara. Kalau tidak, keempat-empat itu masih bisa untuk ke peringkat 16 babak besar ya. Korea Utara 6 poin, Indonesia 3 poin, Chinese Taipei 3 poin, Kyrgyzstan masih kosong, belum ada poin lagi. Tetapi sekiranya Indonesia menang, maka Indonesia yang akan menjadi juara satu di grup F ini dan melaju ke 16 peringkat babak yang seterusnya. Jadi kita doakan semoga Indonesia akan membuat satu perubahan yang besar dan saya tetap respect kepada semua pemain. Mereka telah berusaha sedaya mungkin guys dalam perlawanan ini dan coba untuk menembusi, tetapi disiplin yang bagus daripada pemain-pemain Chinese Taipei itu kita tidak menjangkakan sedemikian disiplin pertahanannya mengekang semua penyerang-penyerang Indonesia itu. Dan saya mendoakan juga semoga kemenangan akan berpihak kepada Indonesia pada 24 September ini menentang Korea Utara nanti. Kita doakan bersama-sama. Oke guys, sampai di situ saja video ulasan saya pada hari ini. Mungkin kalian lebih mengetahui ataupun kalian ada pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah itu. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.